Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad صاحب البشرى وصلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita di malam hari ini dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan bagi kita, kemudahan segala urusan kita, dan mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan dan permohonan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia, di alam barzakh, dan kelak sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin kita, suri teladan bagi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena berkat beliaulah Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pandang kepada kita dengan pandangan keridhaannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memandang kepada kita dengan pandangan rahmat dan ampunannya serta keridhaannya hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad SAW senantiasa menerangi hati kita dengan mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dijadikan hamba-hamba yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita meningkatkan kita di dalam beribadah. Setiap ibadah harus kita tingkatkan. Yang mana kita hadir majelis kita, yang mana setiap minggu kita belajar ilmu akidah daripada kitab Aqidatul Awam. Yang mana kita kebiasaan kita sebagai mustami, sebagai pendengar. Jadi harus kita tingkatkan kita sebagai orang yang muta'alim, orang yang mendengar, yang mempelajari ilmu, bukan cuma mustami. Ya. Kalau mustami itu apa? Hanya mendengarkan. Gurunya buka kitab, berceramah, menerangkan daripada isi makna kandungan di dalam kitab, tapi pian cuma mendengar. Tapi kita harus menambah daripada nilai-nilai majelis kita ini menjadi orang yang muta'alim, orang yang belajar. Kalau namanya belajar itu pasti pakai buku, pasti pakai kitab. Jadi kita fasilitasi daripada majelis kita Nurul Yakin yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, kita fasilitasi, sudah kita pesankan, dan alhamdulillah kitabnya sudah ada di hadapan kita. Bagi yang berminat untuk menebus kitab tersebut bisa menghubungi panitia, yang mana kita menggunakan kitab yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, yaitu bernama penjelasan Nadham Aqidatul Awam, yang sekarang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini terjemahan dari kitab yang biasa ulun buka. Ini terjemahannya. Jadi ulun mempermudah kita untuk mempelajari kitab akidah, yaitu dengan kita membeli daripada kitab terjemahannya. Kalau pakai bahasa Arab nganga kita. Iya, kalau pakai bahasa Arab. Betul Ustaz. Betul Ustaz.
Jadi kita membuka kitab Aqidatul Awam bagi yang berminat untuk bisa menebus kitabnya pada panitia, terjemahan daripada kitab Aqidatul Awam yang diterjemahkan disusun oleh Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin. Yang mana di sini yang sudah kita pelajari asal usul daripada penyusunan bait daripada syair Aqidatul Awam, yang mana di sini disebutkan halaman 12 para ulama meriwayatkan dari nadom, penyusun nadom sebuah kitab menarik mengenai asal usul penyusunan bait syair tersebut, sebuah kisah yang tidak ada salahnya untuk diceritakan. Jadi sebelum kita masuk di dalam kitab tersebut, walaupun kita sudah membahas tentang asal usul berkahnya ilmu daripada kitab Nadham Aqidatul Awam ini, tapi tidak mengurangi keberkahan untuk kita sedikit mengulangi untuk menambah nilai-nilai pemahaman kita di dalam keberkahan kitab Aqidatul Awam tersebut. Pada suatu ketika dalam tidurnya Nadhim rahmatullah yang mengarang menyusun daripada kitab Nadham Aqidatul Awam ini bermimpi melihat Nabi Muhammad SAW, sedangkan para sahabat berkumpul tidak jauh dari beliau. Rasulullah pun berkata kepada Nadhim, kepada Al-Imam Ahmad Marzuki, beliau berkata, bacalah bait syair tentang tauhid yang siapapun menghafalnya akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mencapai segala kebaikan yang diinginkannya. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, barang siapa diinginkan kebaikan baginya maka Allah berikan pemahaman dia untuk di dalam memahami ilmu agama. Dia juga akan memperoleh semua kebaikan yang dikehendaki sesuai dengan kitab dan sunnah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nadhim pun bertanya kepada Nabi, ya, sang pengarang penyusun daripada Nadham Aqidatul Awam ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bait syair apa itu wahai Rasulullah? Bait yang mana wahai Rasulullah? Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membaca daripada bait-bait yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dibacakan. Maka sang Imam Ahmad Marzuki ini bertanya, wahai Rasulullah, bait yang mana ya Rasulullah? Lantas para sahabat berkata kepadanya, dengarkanlah apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah. Ya, dengarkan langsung apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, bacalah, ya, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku memulai dengan nama Allah Zat yang Maha Pengasih. Maka Nadhim pun juga berkata, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sang pengarang daripada kitab Aqidatul Awam juga beliau mengikuti apa yang didiktikan oleh Nabi Muhammad SAW dan seterusnya hingga akhir syair yang berbunyi, wa suhuhu khalil wal kalimi fiha kalamun hakimun alimi. Dan suhuf Nabi Ibrahim Al-Khalil dan Nabi Musa Al-Kalim di dalamnya merupakan kalam zat yang maha menghukumi dan maha mengetahui. Sang Nadhim pun terus membacakan syair tersebut sedangkan Rasulullah SAW mendengarkannya dengan seksama. Ketika Nadhim terbangun dari tidurnya, beliau langsung menguasai kembali syair yang beliau baca di dalam mimpinya. Ternyata dalam sekejap syair tersebut sudah beliau hafal dari awal sampai akhir daripada kitab Aqidatul Awam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Tidak lama kemudian, saat menjelang subuh, beliau kembali bermimpi bertemu Rasulullah SAW untuk kedua kalinya. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW berkata kepada beliau, bacalah kembali apa yang telah kamu kumpulkan dalam hatimu, yang telah kamu hafalkan.
maka nazim pun membacakan daripada awal hingga akhir seraya berdiri ya tepat di depan Rasulullah SAW, sedangkan para sahabat berkumpul di sekitar Rasul sambil mengucapkan amin di setiap daripada akhir bait-bait tersebut. Ketika nazim mengakhiri bacaannya, Rasulullah SAW berkata, semoga Allah memberimu taufik dalam segala hal yang diridhoinya dan juga menerimanya darimu. Semoga Allah memberi keberkahan untukmu dan orang-orang yang beriman, dan semoga Allah menjadikan nazim tersebut bermanfaat untuk hamba-hambanya. Ya, nazim sering ditanya setelah banyak orang yang mengetahui perihal bait tersebut, maka beliau pun menjawab pertanyaan itu. Kemudian beliau menambahkan beberapa bait syair yang berbunyi wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu, dan apapun yang dibawa oleh Rasul maka sepantasnya kita pasrah dan menerimanya. Dan seterusnya hingga akhir kitab. Demikian cerita yang diriwayatkan sendiri oleh penyusun, kami hanya menukilnya secara tekstual, sedangkan kebenarannya merupakan tanggung jawab rawi yang menyampaikan. Kemudian menyambung daripada kajian kita, guru kada hadir ya, guru Suhaimi kada hadir ya. Sampai mana sudah guru? Sampai mana pelajaran nang bulan kemarin? Apa? Ya, masuk. Ya, summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahhada. Kemudian salawat dan salam sarmada yang terus menerus atas Nabi sebaik-baik ya yang bertauhid, dan juga keluarga, sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar dan tidak melakukan perbuatan bid'ah. Ya, kosakata. Ya, kalau di dalam bahasa Arabnya ya lughatan. Ya, as-shalah menurut bahasa berarti mendoakan kebaikan. Ya, itu menurut bahasa. Jadi as-shalah, salat kita yang seperti salat 5 waktu, dan sholawat ya itu tulisannya sama. Ya, menurut bahasa. Tapi menurut istilahan berbeda maknanya. Jadi as-shalah adalah doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Ya, jadi kalau orang yang biasa sholat maupun yang biasa sholawat, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kata tersebut disandingkan kepada Allah, maka akan berarti pemberian nikmat tambahan yang disertai penghormatan. Ya, fa idza udifa ilaihi ta'ala ya kana ma'naha ziyadatul in'amil. Ya, maka kalau disandingkan as-shalah yaitu sebagaimana innallaha wa malaikatahu yushollun, ya Allah dan para malaikat itu berselawat. Ya, jadi kalau salawatnya Allah Subhanahu wa taala, ya artinya salawat itu disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa itu disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya akan berarti pemberian nikmat. Jadi seperti kalau kita salawat kepada Nabi, jadi Allah itu sekarang ini sedang apa? Yaitu Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena yushollun, ya Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Allah senantiasa menurunkan nikmatnya, rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan nikmatnya kepada kita 10 kali. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa salawat kepadaku 1 kali, orang bersalawat kepada Nabi 1 kali, memintakan, ya Allah, ya limpahkan rahmatmu, limpahkan kenikmatanmu kepada Nabi Muhammad SAW, maka kembali doa salawat kita itu kepada diri kita,
karena Allah yang bersolawat kepada kita. Maka sungguh beruntung orang yang senang di dalam hadir majelis-majelis solawat, majelis maulid yang senantiasa melantunkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka senantiasa diturunkan nikmat, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pas bertepatan kita buka tentang bab salawat dan salam yang terus menerus kepada Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah minggu depan kita akan masuk di dalam bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kelahiran tersebut adalah kelahiran yang ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk alam semesta. Bagaimana tidak bahwasanya Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi menerangkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Tidak ada makhluk yang mengetahui kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah. Kesempurnaan kemuliaan Nabi Muhammad, secara sempurna pengetahuan kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah, hanya Allah yang tahu. Cuma sebagian kemuliaan-kemuliaan yang kita tahu, yang diantaranya dilantunkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Beliau mengatakan secara hakikat Nabi Muhammad SAW, beliau katakan di dalam Maulid Habsyi, fanuru hadzal habib awwalul makhluqin baraza fil alam. Dan dari fanuru hadzal habib, maka cahaya ini Nabi Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, awwalu makhluqin baraza fil alam, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, Allah keluarkan, Allah ciptakan di dalam alam semesta. Sebelum ada surga, belum ada neraka, belum ada malaikat, belum ada Nabi Adam, belum ada makhluk, yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka orang beriman itu cukup bagi mereka bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah akramul khalqi ala Allah, sebaik-baik semulia-mulianya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beruntung seorang hamba yang memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senang dengan bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang pandai untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, yang Allah dekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW, maka beruntung hamba tersebut. Dan mudah-mudahan kita yang Allah berikan, Allah jadikan kita sebagai manusia yang beruntung. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita, dan kita dikumpulkan bersama manusia-manusia yang beruntung yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi mengatakan di dalam Maulid Habsyinya, fa nuru hadzal habib awwalu makhluqin baraza fil alam wa minhu tafarra'a al-wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Maka dari cahaya tersebutlah baru Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Baru Allah ciptakan surga dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Allah ciptakan malaikat dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Allah ciptakan segala makhluk dari cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Maka makhluk yang mulia setelah Nabi Muhammad adalah para malaikat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan murni dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat tercipta dari cahaya. Ya, kalau kita terbuat dari tanah, tercipta dari tanah. Kemudian di dalam Maulid Ad-Diba disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, falamma khalaqa Adam awda'a dzalika nur fi tinatihi. Maka ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah letakkan cahaya Nabi Muhammad itu di dalam tanahnya Nabi Adam, barulah Allah ciptakan Nabi Adam. Setelah tercipta Nabi Adam, baru Allah perintahkan semua malaikat yang mana mereka murni dari cahaya Nabi Muhammad terciptanya, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa suruh sujud? Adalah mengucapkan pujian syukur, karena dari cahaya tersebutlah mereka diciptakan. Ya, itu hakikat sebenarnya. Malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud kepada Nabi Adamnya, tapi sujud kepada cahaya yang ada pada tubuh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yaitu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ya, biar kita mengetahui, mengenal bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad, untuk kita semakin bergembira dan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita meriahkan bulan Rabiul Awal ini menyambut daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena semua makhluk ya,
bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kita meriahkan di tempat-tempat kita, di masjid-masjid kita, di majelis-majelis kita, di langgar musola, di kantor kita, di pasar, hidupkan maulid Nabi Muhammad SAW agar mereka tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad SAW, agar manusia-manusia semuanya menjadi beruntung dengan bergembira akan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka sekelumit daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW, biar kita mengetahui bagaimana mulianya Nabi Muhammad SAW setelah diciptakan Nabi Adam, ya, kemudian Allah katakan sujud semua malaikat kepada Nabi Adam, maka iblis karena dia tidak tahu kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ya, karena semua makhluk tercipta dari Nabi Muhammad SAW, tapi dia bodoh iblis ini, ya, dikiranya sujudnya itu kepada Nabi Adam, ya. Sebenarnya mereka suruh Allah suruh mereka sujud itu untuk bersyukur karena semua makhluk tercipta dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka iblis itu mengatakan apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pian ya Allah ciptakan aku dari api, dan Adam pian ciptakan dari tanah. Ini melihat zahirnya saja, tapi hakikatnya tidak mengetahui karena bodoh. Ya, tidak mau belajar, ya, tidak meresapi daripada kemuliaan Allah, kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka jiwa sombongnya iblis mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam karena mau sujud. Ya, kemudian Allah keluarkan iblis dari surga, kemudian Allah katakan kepada Nabi Adam, ya, wahai Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan pian dekati pohon ini, ya. Kalimatnya itu wala taqraba, dua orang, Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, tapi kalau ketika Allah katakan suruh turun dari surga ke bumi, ihbitu, ya, pakai kalimat jama. Perintahnya pakai jama. Padahal yang turun dari surga itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi kalimatnya ihbitu, turunlah kalian semua, karena di dalam tubuh Nabi Adam ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Allah katakan di dalam Al-Quran, ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai Adam, ketika kamu turun ke bumi, dengarkanlah, fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalau datang kepada kalian daripadaku petunjuk, yaitu kalau lahir Nabi Muhammad SAW, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti kekasihku, mengikuti petunjukku yaitu Nabi Muhammad SAW, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan merasakan takut, tidak akan merasakan kesedihan. Sebagaimana Allah jelaskan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sebagaimana Allah katakan para aulia Allah, ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, karena mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena mereka senang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan kesedihan sedikit pun, karena dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Di dunia harus kita dekat dengan Nabi Muhammad, lebih-lebih lagi kita di akhirat butuh benar lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya majelis-majelis seperti ini, kita bawa keluarga kita bawa anak kita bawa istri kita, untuk kita dekatkan, untuk kita kenalkan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW, penyelamat yang mana Nabi Adam saja, ya, ayahnya seluruh manusia, Allah perintahkan fa imma ya'tiyannakum minni huda, wahai Adam dan semua para nabi-nabi dan rasul, ya, kalau datang kepada kalian petunjukku, ikuti petunjukku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mudah-mudahan di dalam majlis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, kita semakin hari semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin kita mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin kita
mengharapkan agar Allah kumpulkan, dekatkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka. Allah rahmati orang tua kita, Allah ridhai orang tua kita, Allah angkat derajat orang tua kita. Allah kumpulkan orang tua kita bersama Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wasallam, ma'a nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang saleh, istri kita dijadikan wanita salehah, anak keturunan kita yang sudah lahir maupun yang belum lahir, mudah-mudahan Allah jadikan keturunan yang saleh salehah. Allah berkahi keturunan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi seluruh urusan dunia kita, Allah berkahi urusan barzah kita, Allah berkahi urusan akhirat kita. Wabil khusus menyambut daripada bulan Maulid, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap dengan sungguh-sungguh agar Allah jaga negeri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya bagi negeri kita, Allah turunkan keberkahannya bagi negeri kita, Allah pilihkan bagi kita seorang presiden yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan negeri kita sebagai negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi kama nawa abauna salafuna salihun, Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amali mal hadhihi wa kunatun salihah min khairati dunya wal akhirah. Ala hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Rahmanir Rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita mintakan kepada Ustaz Ahmad Nur Jamil untuk memberikan nasihatnya kepada kita, untuk menyemangati kita menyambut daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, menyemangati kita untuk kita bisa menjadi manusia-manusia yang semakin hari semakin beruntung, semakin hari semakin berjaya, semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad